Halo, selamat datang kembali bersama saya Karvin. Dalam video materinya adalah peluang. Nah, di sini minggu lalu sih, pada video sebelumnya kamu sudah belajar tentang definisi peluang seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan lanjutan dari materi yang kemarin. Nah, ada istilah-istilah peluang yang lain yang harus kamu ketahui. Apa saja? Nah, coba kita lihat ya. Oke, kembali lagi. Nah, di sini ada dua istilah baru nih. Ada namanya frekuensi harapan dan peluang komplemen. Nah, sebelum ke peluang komplemen, kita coba lihat dulu frekuensi harapan itu apa. Nah, frekuensi pasti kita tahu ya. Frekuensi itu kan banyak suatu kuantitas yang diberikan, yang ingin kita hitung, tentukan frekuensi. Berapa banyak nih terjadinya suatu kejadian, itu frekuensinya. Harapan itu berarti ya wajar lah ya, kok aja sih, berarti biasa ya, seperti biasa banget harapan yang kita inginkan. Nah, frekuensi harapan itu diartikan sebagai berapa banyak suatu kejadian itu terjadi seperti yang diharapkan, tapi kejadiannya itu mempunyai peluang tertentu. Definisinya seperti ini. Frekuensi harapan. Frekuensi harapan, misalkan jika peluang terjadinya jika peluang suatu kejadian adalah PA, nah gitu ya, PA peluangnya, maka frekuensi harapan terjadinya kejadian A setelah dalam n pengulangan gitu adalah FH, itu simbolnya ya, FH yaitu n dikali P, seperti itu saja. Artinya kita mempunyai peluang PA, kemudian kita ulang terus kejadian itu sampai n kali, maka dari n kejadian yang dari n pengulangan kemungkinan akan terjadinya A itu ada sebanyak FH. Contoh seperti apa? Kira-kira frekuensi harapannya berapa? Nah, sebelum menghitung frekuensi harapan, kamu harus hitung dulu berapa peluang terjadinya kejadian ini. Nah, dalam hal ini ada satu mata galu yang dilempar. Nah, karena kita ini pengulangannya 100 kali, kita hitungnya 1 kali dulu. 1 kali. Artinya, kalau A itu adalah kejadian muncul mata dadu ganjil, berarti kan kita mempunyai A-nya itu adalah 1, 3, 5 seperti yang sudah kita hitung di video sebelumnya ya. Nah, kemudian peluangnya berarti berapa? Karena kita mempunyai NS-nya itu, ini A. Akibatnya kita mempunyai NA itu 3. Di lain sisi, kita mempunyai raw sampelnya. Raw sampelnya itu ada 6. Ada 1, 2, 3, 4, 6. Maka banyaknya itu ada 6. Sehingga kita mempunyai peluangnya akibatnya PA-nya itu adalah 3/6 atau 1/3. Nah, 1 kali lempar atau 1/3 sih, astaga, otakku. Nah, setengah. 1 kali lempar itu setengah peluangnya. Kalau 100 kali lempar, kira-kira berapa kali sih dari 100 kali itu? Nah, makanya disebut frekuensi harapannya.
frekuensi harapannya adalah 100 kali setengah, yaitu 50. Makanya apa? Artinya dari 100 kali kamu melempar mata gayung yang 1 biji itu, kira-kira hampir, atau ini kan harapan gitu ya, ya kemungkinan besar akan ada 50 kali yang munculnya itu mata gayung ganjil. Itu artinya pelemparan pertama bisa aja genap, kedua genap, ketiga ganjil, keempat genap, gitu aja terus sampai 100 kali. Ternyata setelah kita hitung 100 kali, dari 100 kali itu ada 50. Nah, itu harapan ya, kita tidak eksak sebenarnya, tidak persis 50, tapi kita bisa expect, kita bisa mengharapkan, kita bisa memperkirakan kira-kira dari 100 itu ada 50. Nah, kembali lagi di sini ada istilah kedua, namanya peluang komplement. Komplement. Nah, komplement itu sebenarnya apa? Di materi himpunan kita udah tahu ya. Misalkan ini A, di sini misalnya semesta ya, semesta. Kita cek dulu tentang himpunan. Ini semesta, universe. Atau kalau konteksnya dengan peluang, ini adalah ruang sampelnya, semesta. Nah, kalau ini adalah kejadiannya, kejadian A, begitu. Nah, maka yang di luar A itu kita sebut sebagai komplement. Maka kita tulislah A komplement. Nah, artinya apa? A komplement kalau saya gabung dengan si A akan menjadi semesta. Begitu ya. Nah, sekarang hubungannya sama peluang apa? Sebelum ke peluang, kita lihat dulu ruang sampelnya ada berapa banyak, kardinalitasnya seberapa. Nah, di sini kan tadi udah kita sebutkan kalau totalnya itu kan ada NS ya. Jadi di sini ada NS nih. Di sininya ada NA. Nah, berarti di sininya harusnya ada berapa? NA komplement. Begitu ya. Nah, kalau kita lihat dari diagram ini, diagram Venn, berarti apa? Banyak anggota A. Kalau saya gabungkan atau saya tambah, berarti kan banyak anggotanya. Dengan banyak anggota yang komplement, pasti menghasilkan total, yaitu banyak anggota ruang sampel, seperti itu. Nah, akibatnya apa? Berarti kalau semuanya saya bagi dengan NS, saya bagi dengan NS, kita peroleh NA per NS tambahin NA komplement per NS, ini NS per NS. Nah, berarti ini kan hasilnya ada peluang kejadian A, ini peluang kejadian A komplement, ini 1. Nah, artinya apa? Berarti peluang kejadian komplement itu adalah 1 kurang dari peluang kejadian yang tidak komplement. Nah, jadi seperti itu ya. Kita mendapatkan suatu formula yang menandakan peluang kejadian komplement atau peluang komplement suatu kejadian. Nah, kira-kira seperti apa? Nah, untuk soal-soalnya itu biasanya memuat kata bukan. Seperti itu, bukan. Contoh, kita coba cek example. Contoh. Cara pertama mungkin kita bisa langsung menghitung kemungkinannya apa saja. Artinya, kalau misalkan cara pertama ya, yang bukan prima itu apa aja sih? Berarti kan kalau bukan prima, misalnya ini A ya, A itu adalah bukan prima tuh gitu. Maka kita sebutlah apa namanya? Yang prima kan apa aja? 2, 3, 5. Berarti yang bukan prima 1, 4, 6. Sehingga kita punya peluang kejadiannya adalah NA per NS sama dengan 3 per 6 atau setengah. Nah, itu aja. Tetapi di sisi lain, kita juga bisa menghitung komplement. Secara komplement itu seperti apa? Artinya kita hitung yang prima dulu, itu yang prima aja. Karena kenapa nggak yang
kebetulan gampang. Karena beberapa masalah yang lain itu sebenarnya lebih gampang kalau kita hitung yang bukannya, gitu ya. Atau kita hitung yang kita hitung yang iyanya. Nanti yang bukan kita tinggal kurangkan. Contoh, misalkan A itu adalah yang prima, sebentar balik contohnya. A itu misalkan prima, gitu ya. Berarti A komplement itu yang bukan prima. Nah, kita hitung yang A dulu. Kalau gitu yang A itu apa saja? Berarti 1 itu 1. Berarti 2, 3, 5. Nah, sehingga kita hitung tuh PA-nya berarti 3/6, 1/2. Nah, akibatnya kalau A komplement berarti peluang A komplement adalah 1 kurangi PA. Nah, berarti apa tuh? 1,5 hasilnya kebetulan sama ya. Nah, seperti itu. Mungkin agak kurang terlihat. Kita coba cek lagi soal yang berikutnya. Nah, sudah kembali lagi di soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 nih baru nih. Soal nomor 2 nya apa? Kita akan tentang komplement ya. Coba kita cek ya. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5 itu akan disusun bilangan ratusan. Dan setiap bilangan yang terbentuk itu akan dicatat di secari kertas. Jadi seperti ini. Kamu kan nyusun nih, ini kertasnya nih. Oh, misalkan angkanya 124. Atau misalkan tersusun juga 234. Contohnya kayak gitu. Artinya setiap bilangan yang terbentuk dicatat di kertas kecil gitu ya. Nah, sekarang selembar kertas itu diambil random, acak nih. Tentukan peluang kerambilan bilangan yang bukan berakhiran 2. Oke, ada 2 cara. Bisa cara langsung, bisa cara yang tidak langsung. Sekarang coba kita cara langsung. Cara langsung, misalkan saya definisikan bahwa ini terambilnya bilangan yang bukan berakhiran 2 itu misalkan A komplement gitu ya. A komplement. Solusi dulu, solusi. Solusi. Ini misalkan A komplement adalah kejadian terambil bilangan yang berakhiran yang bukan berakhiran 2. Nah, kalau dengan aturan pencacahan, kaidah pencacahan, berarti kita harus cek dulu nih berapa tuh. Kan totalnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau bukan 2 berarti kemungkinannya apa aja? Berarti 1, 3, 4, 5. Berarti ada 2 macam ya? Ada 4 macam ya. Tetapi kalau yang di sini kan bebas. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dari 5 ini salah satunya sudah terpakai di sini. Berarti kita pakainya jadinya 4 aja. Di sini 3 aja. Berarti totalnya ada 48. Itu NA-nya. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang yang belum kita hitung apa? Semesta. Semesta itu berarti kita hitung ini nih. Kita susun aja. Bilangannya ada berapa banyak sih? Di sini ya. Berarti kalau S itu totalnya, maka NS itu adalah kita hitungnya random total. Karena angkanya 1, 2, 3, 4, 5, berarti di sini ada 5 angka dong. Bisa 5-5-nya kan? Di sini bisa 5 tapi dipakai 1. Salah satunya udah dipakai di bilangan ratusan. Maka tinggal 4. Ini tinggal di 3. Maka totalnya adalah 60. Maka dengan komplement yang kayak gini kita simpulkan peluang A komplementnya adalah 48/60, yaitu 4/5. Sekarang coba kita pakai definisi peluang komplement yang tadi. Nah, berarti apa? Kalau A itu adalah kejadian terambil bilangan yang berakhiran, bukan yang bukan ya, berakhiran 2, maka bisa seperti ini. Berarti
Dua doang tuh, yang ujungnya cuma dua kan? Berarti dua. Ininya bebas nih, bisa satu. Oh, tapi kan udah pakai kan? Berarti 1, 3, 4, 5. Berarti di sini 1 macam, ini 4, ini 3. Apa totalnya ada 12. Akibatnya kita bisa menghitung peluang kejadian A, sehingga PA-nya adalah 12/60 1/5. Nah, dengan definisi komplement yang besar, kita bisa menghitung PA komplementnya adalah 1 min PA. 1 min 1/5 yaitu 4/5. Itu sama seperti yang cara langsung. Oke, nah ini bisa dipilih aja sih sebenarnya caranya seperti apa. Mau yang langsung, mau yang tidak langsung. Tapi ingat, kadang kalau cara langsung itu lebih sulit. Kalau lebih sulit, maka kita gunakan cara yang komplement. Tetapi kalau memang bisa seperti ini, silakan. Begitu ya? Oke. Nah, di situ saja untuk 2 contoh tadi. Nanti kita akan coba lihat contoh yang lain untuk sub-sub topik yang lain juga. Oke. Sekian untuk video kali ini. Tetap dukung Clean Genius dengan cara memberikan like dan komen serta jangan lupa subscribe. Kalau juga bisa request materi atau soal-soal nanti di YouTube-nya atau di Instagram juga bisa. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya bersama saya, Kevin. Sampai jumpa.